Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyati dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI semester 3 unit 4. Di sini saya akan menceritakan kisah dongeng, yaitu dongeng Putri Salju. Pada zaman dahulu, di sebuah istana yang indah di negeri antah berantah. Di istana yang megah itu, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu memiliki sebuah permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan. Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata yang paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita. Dan suatu hari, permohonan ratu tersebut menjadi kenyataan. Dia melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan begitu cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan sangat lemah. Jadi, dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tetapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu melihat ke cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Dan cermin ajaib akan menjawab, tak ada yang mulia, Andalah satu-satunya wanita paling cantik. Dan ratu akan sangat senang dengan jawaban cermin tersebut. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi, untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat dan Putri Salju pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat ia meminum air. Dia pun segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung di atas kepalanya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di seluruh negeri? Cermin menjawab, begini, maaf, tapi bukan Anda yang ratuku. Putri Saljulah ya wanita yang paling cantik. Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan. Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku. Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu. Hahaha, selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir. Pemburu yang terpercaya akan menjagamu. Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan ratu. Tetapi melihat Putri Salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan Putri Salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dan meninggalkan Putri Salju di hutan dan kembali ke istana. Putri Salju sangat takut di hutan itu sendirian. Dia pun duduk di pohon dan mulai menangis.
Sampai akhirnya dia di pagi harinya Putri Salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai Putri Salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa Putri Salju ke rumah mereka yang juga kecil tubuh mereka. Dengan ragu, Putri Salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri Salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu. Tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan dapur yang kecil lalu makan. Di rumah ini sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga kecil. Tetapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur. Di tempat dia berbaring, dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini. Di malam hari, ketujuh kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumahnya. Setelah bekerja di pertambangan, saat masuk mereka terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Kemudian ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju pun terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata yang menatap ke arahnya. Akhirnya dengan ragu-ragu, dia pun berkata, "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat." Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tidak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami. Putri Salju pun sangat senang sekali karena memiliki 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia pun bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengarnya. Mereka meminta Putri Salju untuk tinggal bersama mereka. Dan Putri Salju pun setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Jawaban cermin yaitu, begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya. Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya adalah jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci, Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Dok mengulangi pertanyaan seperti biasa. Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing yang mengetok pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab. Baiklah dok, tetapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu, dok? Apa itu kalian? Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanyalah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan memberikan semangkuk sup panas. Terima kasih sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran, dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar, dan apel itu bukanlah apel surga, melainkan apel beracun.
Bahkan satu gigitan pun cukup untuk membuat Putri Salju tertidur yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaling di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan. Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat. Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit, di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari, pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju pun menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya selalu muncul di mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Dan saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju pun membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, Raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istana dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran pun melakukan pernikahan yang sangat megah. Raja, Putri Salju, pangeran dan 7 kurcaci, mereka semua hidup bahagia selamanya.